Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bening Kusumaningati Swetua dengan NIM 205220009 dari kelas Pialem 2. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk berkenalan dengan apa sih itu HAM atau hak asasi manusia, dan juga apa saja sih yang termasuk dalam hak asasi manusia itu sendiri. So, yuk ikutin aku, simak video ini. Oke, langsung saja ke pembahasan kita, yaitu yang pertama mengenai pengertian HAM atau hak asasi manusia. Untuk pengertian HAM itu sendiri sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Jadi di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Nah, lalu apa sih definisi HAM menurut para ahli? Jadi menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir secara kodrati melekat pada setiap manusia dan bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu-gugat. Selain John Locke, Miriam Budiargo juga berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah ia peroleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya dalam kehidupan masyarakat. Nah, hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, negara, agama, ras, dan jenis kelamin karena hak itu bersifat universal. Sementara itu, di sisi lain, Jack Donnelly berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Jadi, hak itu dimiliki bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata karena harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Jadi dari pendapat-pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dibawa dan melekat pada diri manusia sejak ia lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan tidak boleh dirampas ataupun direnggut oleh siapapun. Untuk pembahasan kedua yaitu tentang apa saja sih macam-macam hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu. Jadi macam-macam HAM yang dimiliki oleh setiap individu yaitu yang pertama ada personal rights. Personal rights sendiri merupakan hak manusia untuk mendapatkan kebebasan. Nah, jadi untuk contoh dari personal right atau hak-hak asasi pribadi yaitu misalnya hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat, kemudian hak untuk kebebasan mengeluarkan pendapat, hak untuk memilih aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan juga hak kebebasan untuk memeluk atau menjalankan agama yang dipercayai dan diyakininya, serta hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh ataupun berkembang dalam lingkungan masyarakat. Untuk macam hak asasi yang kedua yaitu property rights atau hak asasi ekonomi. Jadi hak asasi ekonomi merupakan pemberian kebebasan pada seseorang untuk memiliki atau melakukan sesuatu demi mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, jadi
Untuk contoh dari property rights atau hak asasi ekonomi itu sendiri, yaitu hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, hak untuk menikmati sumber daya alam, hak untuk meningkatkan kualitas hidup, dan juga hak untuk memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Untuk macam hak asasi yang ketiga, yaitu right of legal equality. Untuk contoh dari hak-hak asasi hukum sendiri, yaitu hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, dan juga hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan, serta hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Hak asasi yang keempat yaitu political rights atau hak-hak asasi politik. Political rights atau hak-hak asasi politik merupakan suatu kesempatan atau kebebasan untuk manusia dalam kegiatan berpolitik. Nah, di sini manusia berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan, pemilihan umum, mendirikan partai politik, dan juga mengajukan petisi kritis serta saran. Selanjutnya, hak asasi yang kelima yaitu social cultural rights, di mana hak asasi ini berkaitan dengan dibebaskannya setiap orang untuk memilih pendidikan yang diinginkannya, pemberian haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta mengembangkan kebudayaan, dan juga hak untuk memperoleh jaminan sosial. Nah, untuk hak asasi yang terakhir yaitu procedural rights, di mana setiap individu berhak untuk mendapatkan perlakuan mengenai tata cara peradilan serta perlindungan hukum oleh pemerintah. Nah, contoh dari hak-hak asasi peradilan yaitu hak mendapatkan pembelaan hukum, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. Selanjutnya yaitu hak memperoleh kepastian hukum, hak menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledahan, dan juga hak untuk mendapatkan perlakuan adil dalam hukum.